Ucap salawat kepada Nabi. Mudahan rahmat Allah memberi. Busu embok ngan kawan-kawan, izinkan saya ndak nyampaikan syair tarsul yang etam banggakan. Budaya Kutai yo etam lestarikan. Di tanah Kutai etam tercinta, banyak ragam seni budaya. Musik dan tari sampai ke sastra. Tingkilan Jepan hingga tarsulnya. Amun di etam yang merawatnya. Tarsul ni hilang ditelan masa. Etam lestarikan terus dijaga. Mulai kanak sampai ke Tuhan. Kota Tenggarong indah berseri. Kota raja urang gelari. Etam berkarya membangun negeri. Budaya etam terus lestari. Wahai Bapak Ibu, para saudara, sekian maha syair tarsulnya. Mun ada salah ngan kilaf kata, mohon maaf serta ampunnya. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat Kak Bara ya. Hai Kak Bara. Saya dulu Kak Bara. Apa kabarnya Kak Bara hari ini? Baik. Iya sahabat ceria yang di rumah, tarsul adalah salah satu budaya sastra Kutai Kertanegara. Benar ya Kak Bara? Benar. Benar sekali. Kak Bara, boleh spill sedikit nggak? Ini cerita tarsul ini tentang apa? Takutnya sobat ceria yang di rumah bingung ya Aisyah. Iya, ini tentang apa ya? Tentang apa Kak? Tentang budaya tarsul terus lestari. Oh, tentang budaya tarsul yang harus terus lestari. Seperti hari ini kita lihat penampilan Kak Bara ya Sobat Ceria. Terima kasih Kak Bara. Sama-sama. Makasih Kak, silakan kembali Kak. Iya silakan kembali Kak. Hai Sobat Ceria, senang sekali ya hari ini berjumpa bersama Kak Ica dan Aisyah. Tentunya di acara kesayangan kalian semua, apalagi kalau bukan Gaya Ceria.
Tunjukkan bakatmu. Mana nih tepuk tangannya? Jalan-jalan bersama teman-teman. Grenceng! Ada gaya ceria, stop dulu. Grenceng! Teman-teman, mau tahu lanjutannya? Mau dong! Teman-teman, terus saksikan Gaya Ceria hari ini bersama SDN 003 Loakulu. Lagi dong tepuk tangannya dong! Sobat Ceria yang di rumah, kita hari ini bersama teman-teman SDN 003 Loakulu. Tahu di mana Loakulu? Nggak tahu. Aisyah juga nggak tahu, Kak Ica. Nah, kalau gitu mari Kak Ica ajak kalian untuk tahu di mana ya Loakulu. Kita jalan, Kak Ica. Nggak jalan, Aisyah. Kita menemui bintang tamu kita hari ini. Oke deh, let's go. Ayo teman-teman. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Iya, Bunda apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bunda, sapa-sapa dulu dong sobat ceria yang di rumah. Terus Bunda kasih tahu di mana tuh Loakulu. Iya, silakan Bunda. Halo sahabat ceria. Hai. Perkenalkan, nama saya Sukaina. Boleh sedikit kita ngobrol sebentar ya Bu ya sebelum Bisa. penampilan yang selanjutnya sobat ceria. Aisyah mau tanya sama Ibu Sukaina. Iyalah, Aisyah mau tanya. Bu, itu kalau belajar tarsul itu sama Ibu kah? Tentunya dari guru. Kemudian ada pelatihnya Kak Ica. Apakah memang budaya-budaya Kutai Kartanegara ini sendiri Bu, itu memang wajib harus tahu anak-anak di sekolah di Kutai Kartanegara Bu? Betul Kak Ica. Anak-anak harus tahu budayanya sendiri tentunya. Jadi bukan tarsul aja Kak Ica. Di SD 03 banyak sekali yang eskulnya yang ada tarsul, ada betutur, dan tari, dan banyak lagi Kak Ica. Wah, Aisyah sudah lihat nih tarsulnya. Kalau gitu Aisyah mau lihat apa lagi? Ayo Kak Ica, kita berdiri dulu ya. Ayo, Ibu saya permisi dulu ya Bu ya. Silakan. Nah, sobat ceria yang di rumah, kali ini Kak Ica akan spill sedikit. Ada nama tarian apa Aisyah? Jepen lawang. Hah, lawang? Pintu? Ya nggak tahu nih, tapi Kak Ica akan cerita sedikit ya tentang tarian Jepen Lawang ini. Di mana tarian Jepen Lawang adalah teman-teman yang lagi buhuma. Sobat ceria tahu buhuma itu apa? Aisyah tahu. Apa Aisyah? Itu kalau buhuma itu ada pondok kecil yang orang bertanam-tanam itu Kak Ica. Benar sekali, pondok kecil untuk istirahat para ayah bunda. Dan teman-teman yang masih anak-anak tidak hanya berdiam diri, mereka pun membantu kedua orang tua mereka untuk bercocok tanam. Asik! Aisyah mau saksiin Ayo langsung saja kita saksikan judul Jepen Lawang. Musik!
Lewang. Boleh, yuk kita duduk dulu ya sayangnya. Kak Ica mau tanya-tanya lagi nih sama Bu Sukena. Oh, hormat dulu. Oh enggak, ayo silakan duduk kembali. Iya. Ih, cakep banget ya Bu Sukena ya. Iya Kak Ica. Lembut tari-tariannya. Tapi yang dipegang anak-anak apa sih Bu namanya Bu? Itu namanya lewang. Lewang Kak Ica. Kalau dalam bahasa Indonesia apa tuh? Nyiru atau tampah. Tampah. Oh pantes ya buat berumah ya. Ya, buat rumah. Itu tentunya Kak Ica, anak-anak dilatih, dia mengenal, bisa membantu orang tuanya mengenal lewang itu gimana cara memasak, tentunya membantu orang tuanya sehari-harinya. Jadi kami mencontohkan Kak Ica. Oh gitu. Nah tadi ngobrolin tentang sehari-hari. Ya. Maknanya dari tari apa tadi Aisyah? Jepen lewang Kak Ica. Ya, Jepen maknanya lewang, dari Jepen lewang sendiri Bu, kalau kita implementasikan ke sekolah kegiatan anak-anak, ada nggak Bu yang bisa dipetik nih? Ada Kak Ica. Itu yang bisa dipetik ialah mencontohkan anak-anak membantu orang tuanya di rumah Kak Ica. Dan mengenal juga dari mana itu asal padi, nempi beras, terus kemudian dibawa masak membantu orang tuanya sehingga menjadi nasi yang ada terhidang di meja Kak Ica. Oi, jadi kayak pembantu dong Bu. Jadi enggak dari Aisyah. dini, mulai dari masih anak-anak bisa mengenal kayak apa sih membantu orang tuanya, kayak apa memasak nasi Kak Ica. Ini anak-anak yang sudah tari tadi Kak Ica, dia sudah bisa membantu orang tuanya masak di rumah Kak Ica. Wih, jadi kalau mereka bantuin itu Bu, mereka nampi itu sambil gue joget-joget ya. Betul sekali Kak Ica. Bisa jadi kegiatannya bukan lagi yang menjadi beban buat teman-teman di rumah atau teman-teman yang ada di studio ini, tetapi adalah merupakan, nih aku bantu orang tua, mereka dengan senang hati, dengan ikhlas, tanpa ada beban. Tapi tentunya yang utama adalah belajar. Gimana Bun? Betul, yang terutama belajar di rumah. Sehingga apa yang tari-tarian ini ada maknanya mencontohkan bagi yang lainnya Kak Ica. Ya Sobat Ceria, ternyata tari-tarian bukan hanya masalah anak-anak bisa bergerak motoriknya, tetapi harus memahami makna yang ada di dalam tarian tersebut. Ibu permisi dulu, Ica mau bareng-bareng sama Karisti. Ya Karisti, ayo Karisti. Iya, ayo. Hai Karisti, gimana kabarnya hari ini? Baik. Wih Karisti cantik banget. Nah Sobat Ceria, ini salah satu baju daerah Kutai Kartanegara juga ya Karisti? Iya. Karisti tahu apa namanya? Baju Cinan. Oh bukan takwok. Bukan. Oh bukan. Ih ternyata ya di Kutai Kartanegara banyak sekali busana-busana yang belum kita kenal ya Sobat Ceria. Karisti hari ini mau penampilan apa nih? Nyanyi. Oh Kemilau Budaya itu ya Karisti. Iya. Oke deh teman-teman, langsung saja kita dengarkan suara Karisti dengan lagu Kemilau Budaya. Musik! Silakan Kak. Benang hitam seni budayanya beragam.
Mana nih? Wah, kita terpana ini dengar suara Karisti. Sobat ceria yang di rumah, Karisti bukan hanya pinter nyanyi loh, menari, jago acting, jago masak, jago nyuci, dan rajin menabung. Iya gitu ya Karisti? Karisti, siapa yang ngajarin kok bisa seindah ini membawakan lagu Kemilau Budayanya? Ibu. Ibu, kalau gitu Karisti boleh dong ucapkan terima kasih buat ibu tercinta. Terima kasih Ibu. Terima kasih apa? Terima kasih apa kata Aisyah? Udah ngelajarin saya. Iya, dan segudang prestasi dari Karisti. Mau tahu sedikit Karisti, boleh dong ceritain. Prestasinya yang terbaru deh apa nih? Apa Kak? Prestasi terbaru. Bingung Karistinya saking banyaknya. Apa tuh? Juara apa? Juara Harapan 1, Lomba Festival Tunas Bahasa Ibu. Wow, boleh dong kita kasih tepuk tangan buat teman-teman yang di studio buat Karisti. Nah, sobat ceria yang di rumah juga ya. Ada lagi Kak? Ada lagi? Ada. Apa lagi Kak? Juara ekspresi budaya terbaik di Erau. Oh, di Erau. Nah, sobat ceria, ternyata Karisti sejak dini sudah diajarkan oleh ibunda untuk mencintai budaya, khususnya budaya Kutai Kartanegara. Terima kasih Karisti. Sama-sama. Bye Karisti. Bye. Udah nih kita saksiin ada tarsul, ada tari Jepen, ada lagu Kemilau Budaya dari Karisti. Sobat ceria yang di rumah, mau apa lagi? Ada. Nari. Iya, tari apa? Tadi Jepen udah Aisyah. Kalau gitu kita ke pedalaman yuk Kak Ica. Ayo sobat ceria, mau Kak Ica ajak ke pedalaman. Nah, ini sebuah tarian tunggal yang berjudul tari Dayak Benih Alam Kenyah. Nah, tari ini menceritakan tentang bagaimana anak-anak di usia sejak dini, tentunya masih ngobrolin tentang usia sejak dini ya, sudah ditanamkan bagaimana mencintai alam sekitar. Di mana jika kalian menebang pohon ataupun mengambil yang ada di alam, kalian harus kembali menanamnya, memberi bibit benihnya, menaburkan ke bumi kita agar selalu lestari. Yuk langsung saja kita saksikan tari tunggal Dayak Benih Alam Kenyah. Musik Om, silakan Kak.
Boleh kita berikan tepuk tangan buat Kak Anindita. Iya. Kak Anindita tadi Bun, Kak Ica mau berdiri tapi Kak Aninditanya ternyata harus berganti baju lagi ya Bun ya. Betul Kak Ica. Berarti Kak Anindita ini punya apa ya namanya kehebatan nih, sampai 1 tarian bisa, 2 tarian bisa. Itu namanya multi talenta Kak Ica. Iya benar sekali. Kak Ica sampai speechless sekarang. Teman-teman keren banget hari ini ya Bunda. Ya. Nanti nih boleh menceritakan sedikit nggak tentang kegiatan-kegiatan Ananda-Ananda yang ada di SDN 003 Loakulu? Boleh Kak Ica. Nah, Ananda di SD 03 Luakulu tentunya ada eskulnya Kak Ica. Nah, jadi di setiap hari Sabtu. Nah, itu bukan tari-tarian aja Kak Ica. Ada tarsul, tilawati, dan ada juga betutur, dan juga drum band. Seperti itu Kak Ica. Jadi anak-anak ini sudah terlatih dan juga ada tentunya dari guru-gurunya tentunya. Nah, untuk melihat anak ini ada bakat dari ini, kita guru, itulah kelebihan dari guru kami Kak Ica. Dia ngelihat di kelas, oh anak ini ada bakat dan tidak terpaksa. Jadi anak ini punya bakat dan kami dari pihak sekolah mencari pelatih yang bisa membimbing anak-anak kami. Jadi SD 03 ini Kak Ica. Wow, keren banget ya sahabat ceria. Ya saya, iya. Tapi ndak capek ke gurunya itu Bun. Habis ngajar, terus latihan lagi bimbing murid-muridnya. Gimana tuh bagi waktunya Bun? Itulah Kak Ica, itulah yang tugas guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa Kak Ica. Beliau dengan ikhlas mengajari anak-anak yang ada, dan itu banyak sekali Kak Ica. Ini hanya sebagian dan dalam masih proses yang lain Kak Ica. Wah, tadi yang tanya Kak Ica Pak Aisyah. Nggak boleh nangis. Aisyah dilupain katanya. Dilupain Aisyahnya. Enggak. Ibu kan baru pertama kali nih di Gaya Ceria. Betul, Nah, kesannya betul sekali, Bun. Kak Ica. Kesannya di Gaya Ceria gimana nih Bun? Wah, luar biasa. Luar biasa, ini pengalaman bagi kami, tentunya anak-anak kami di SD 003 yang luar biasa, kagum melihat, dan juga sama Aisyah yang luar biasa. Nah, jadi anak-anak kami begitu melihat ini pengalaman luar biasa Kak Ica. Jadi tentunya banyak lagi yang talent-talent yang lain, kami siap menunggu Kak Ica. Iya, seperti talent yang ini nih, ternyata bukan hanya tarsul dengan bahasa Kutainya, ada juga puisi dengan berbahasa Inggris. Ica permisi dulu ya Bun ya. Ica. Ada Kak siapa Aisyah? Ini Kak Malika. Ayo Kak Malika. Ayo Kak Malika. Nah, kali ini Kak Malika akan membawakan sebuah puisi yang berbahasa Inggris dengan judul apa Kak? Judul My Beloved Father and Mother. Oh, buat bapaknya sama mamanya. Langsung saja yuk, kita dengerin yuk. Kak Malika dengan My Beloved. Kelamaan. Udah kan Kak? Oke deh, bye. My Beloved Father and Mother by Malika Zelfa Gunawan. They are the most important people in my life, the most valuable and the best person I've ever met. They care about me, even though I'm often careless. They love us the way we look. They care about my feelings and even care about my life. When I cry, they came to comfort me. Even when I'm in danger, they always came to help me. I hope my father and my mother are healthy, well, and safe. Thank you for working so hard for me, and thank you for always being there for me. Wah, ini Kak Malika sendiri yang bikin puisinya. Iya, terinspirasi dari apa nih Kak Malika bisa memberikan puisi buat ayah dan bundanya? Terinspirasi dari
Dari apa Kak? Kakak jangan malu-malu kalau ngomongnya. Kayak Aisyah nah. Aisyah. Ya silakan Kak Malika, masih malu-malu nih. Terinspirasi dari mana? Loh kok muter? Terinspirasi dari mana sayang? Inspirasi dari ayah dan ibu juga. Oh, terinspirasi dari ayah dan ibu di rumah. Yuk Kak Malika, kita duduk kembali yuk. Wah, Kak Malika sebegitu nervousnya tapi keren banget ya kalau cerita. Bukan cerita, Aisyah berpuisi. Oh iya, ingatnya bercerita. Iya, karena berkali-kali ya Ibu menyapa dengan kata-kata ada bertutur segala macam. Bu, tadi kita ngobrolin tentang kegiatan Ananda-Ananda. Nah, sekarang tiba waktunya kita mau tanya nih, bagaimana prestasi-prestasi Ananda-Ananda di sekolah SDN 003 Loakulu sendiri. Aisyah mau tahu nih Bu. Iya, Isa, ini prestasi di SDN 03 alhamdulillah banyak Kak Ica. Tentunya ada yang puisi, kemudian tarsul, tilawati, dan banyak yang lainnya Kak Ica. Nah, yang baru-baru ini adalah lomba yang di Risti tadi, anak Risti tadi. Nah, kemudian dari kecamatan sudah tingkat kabupaten dan sampai ada sempat tingkat provinsi Kak Ica. Oh, tingkat provinsi itu apa itu, Bun? Kemarin pantomim Kak Ica. Pantomim ya? Iya. Wow, keren banget. Tapi hari ini kita nggak hadirkan ya, Iya, nanti next ya. Next ya, karena kan hanya 7 talent ya Kak ya. Iya. Ya, dan banyak ada insya Allah. Wah, kalau gaya ceria 2 jam nih bisa semua tampil nih. Jangan salah Kak Ica. Kenapa Aisyah? Nanti kan kita undang lagi. Oh iya, benar sekali. Iya. Ternyata teman-teman dari Kutai Kartanegara nih punya segudang prestasi perjalanannya untuk menempa anak-anak sampai ke tingkat provinsi dan mungkin next insya Allah ke tingkat nasional. Kita doain ya Aisyah. Betul, Kak Ica. Amin. Ya, gimana nih Bu? Amin. Prosesnya ini buat anak-anak sampai mengangkat mereka ke provinsi. Intinya belajar dengan giat dan harus patuh apa yang disampaikan orang tua di rumah maupun di sekolah. Jadi lebih giat lagi berlatihnya tentunya Kak Ica, dan juga tidak lupa dengan ini kan eskul Kak Ica, tentunya jangan sampai lupa pembelajaran di sekolah. Iya, pelajaran intinya ya. Jangan ditinggalkan Kak Ica. Tapi kadang-kadang teman-teman itu misalnya suka nari nih Bu. Suka nari tapi malas belajar. Gimana tuh Bu? Nah, itu tentunya kami ada dari sekolah Kak Ica, ada buku penghubung. Nah, buku penghubung itu fungsinya untuk mengetahui antara sampai di mana anak-anak kami, bilang orang tua murid dan dari guru. Kami selalu di sekolah itu ada dewan kelasnya juga Kak Ica di sekolah. Jadi untuk orang tuanya selalu komunikasi dengan gurunya sampai kemana batas pembelajarannya sehingga dia bisa ikut eskul. Eskul itu tidak dipaksa Kak Ica, cuma dari bakat masing-masing Kak Ica, sehingga kami melahirkan anak-anak yang berprestasi Kak Ica. Iya, tentunya ya Sobat Cerian di rumah, pelajaran-pelajaran utama yang ada di sekolah harus kalian tetap disiplin untuk belajarnya, walaupun misalnya ekskul kalian itu sangat menyenangkan. Tetap harus fokus dua-duanya. Tapi Kak Ica rasa tidak ada salahnya teman-teman mencoba semua dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya. Iya, benar sekali ya Kak Ica. Iya Aisyah. Ini kita mau kemana lagi Aisyah? Kita sama Kak Sakira yuk. Ayo Kak Sakira. Kak Sakira. Imut banget Kak Sakira. Aduh, Kak Ica perlu sini sayang. Kak Sakira kelas berapa? Kelas 2. Wah, kelas 2 Sobat Ceria. Nanti temanin Aisyah sebangku mau nggak? Mau? Jangan ngobrol di sini Aisyah, karena kita akan mendengarkan Kak Syakira akan bertutur dengan bahasa Kutai ya Kak Syakira. Iya. Judulnya apa Kak Syakira? Sejarah Danau Lipan. Ayo semuanya kumpul dengerin Kak Syakira dengan judul Sejarah Danau Lipan. Silakan Kak Syakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi Sanang, apa kabar kita nih? Baik. Kenalkan, nama saya Syakira.
Saya dari SD Negeri 03 Lolakulu. Saya nih hendak ngesahkan kisah legenda Urang Bahari yang berjudul Sejarah Danau Lipan. Nah, sana galaknya kisah nih, asal kejadiannya di Muara Kaman. Pada zaman dulu tuh, daerah Muara Kaman tuh sebagiannya besarnya laut. Kerajaan di situ membangun pelabuhan, ngirim kapal ke dalam luar negeri. Kerajaan tuh ndik hanya berumpuh odah baik untuk berdagang. Tapi terkenal juangan putih greceknya. Namanya Aji Bidara Putih. Nama kiawannya tuh darah putih karena kulitnya putih bener. Amunnya minum air rebusan sirih warna habang. Air sirih itu kelihatan turun ke lehernya. Dengan kisah greceknya Putri Aji Bidara Putih, Raja Tulak negeri Cina tuh berniat hendak melamar sang putri. Tulaklah Raja Nin dengan anak buahnya ke Muara Kaman. Endik lawas Putri Aji Bidara Putih dengar kisah Raja Tiongkok ini hendak datang ke kerajaannya. Inya nyiapkan acara pesta untuk nyambut Raja Tiongkok tuh. Sang raja disambut dengan perayaan pore. Putri ini belum tahu tujuan Raja Tiongkok ini hendak datang. Putri nyambutnya dengan baik, namun Inya terkejut bercampur genyik. Lihat kelakuan sang raja. Inya makan langsung Tulak mangkoknya ndik makai tangan lagi. Ih, kenapa Raja Tiongkok tuh makan tegak tuh? Genik aku. Habis acara makan-makan tadi, Raja Tiongkok menyampaikan niatnya hendak melamar Putri Aji Bidara Putih. Tapi Putri nolak lamaran tuh. Maaf Raja Tiongkok, aku hendak bisa nerima lamaranmu. Aku genik melihat cara awak makan. Jawaban si Putri, mula Raja Tiongkok ini marah. Inya pulang ke Tiongkok, tapi si raja hendak membalas dengan penghinaan ke Inya. Raja Tiongkok mengumpulkan segala anak buahnya nyerang ke kerajaan Putri Aji Bidara Putih. Teman-teman, Raja Tiongkok membawa pasukannya ke Muara Kaman. Putri Aji Bidara Putih juga mengumpulkan pasukannya. Barang akhirnya terjadi, tapi anak buah Putih sisanya lebih sedikit daripada pasukan Raja Tiongkok. Gawat Tuan Putri, kita kalah. Apa? Kalah? Baiklah, biar aku yang hadapi Sida. Lalu Putri pakai kekuatannya. Inya ngalak sirih, Tulak wadahnya sambil berucap mantra. Inya berucap dalam hati, amun kekuatannya diwariskan nenek moyangku ini bujur, maka rubahkan pinangku ini jadi lipan ganas. Endik lawas air sirih itu disimburkannya. Jadi lipan nyerang pasukan Raja Tiongkok. Lipan tuh makin berbanyak sampai jutaan. Raja Tiongkok dan segala anak buahnya lari ke kapal. Tapi Lipan terus nyerang ke kapal sang raja. Sampai kapal raja ini karam dan tenggelam. Raja Tiongkok ini habis ngan galak anak buahnya. Wadah kapal raja ini karam ditimbuni banyak tanah. Jadi hamparan tanah, banyak tanaman tumbuh. Aliran airnya tersisa di odah tuh. Diberi nama Danau Lipan. Jadi kira-kira agak tuh hak kisah sejarah Danau Lipan nih. Mun ada salahnya banyak-banyak minta reda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ceria di rumah, masih nih di acara kesayangan kita. Apalagi kalau bukan Gaya Ceria. Tunjukkan bakatmu. Yeay! Aisyah, semangat sekali Aisyah. Aisyah selalu bersemangat Kak Ica. Iya Sobat ceria, bagaimana tidak bersemangat?
kalau bintang tamunya selalu anak-anak yang memiliki prestasi-prestasi. Sobat Ceria yang di rumah, jangan bersedih ya jika kalian tidak mempunyai kesempatan hari ini untuk menonton Gaya Ceria. Karena Gaya Ceria akan hadir setiap hari menemani kalian. Nah, kalau belum sempat juga, boleh kalian buka YouTube-nya TVRI Kalimantan Timur. Jangan lupa follow Kak Ica. Iya, follow juga ya. Yang namanya Instagram TVRI Kalimantan Timur, juga Facebook TVRI Kalimantan Timur. Asik-asik, ada banyak sosial media ya Kak Ica. Tentu dong, kalian harus bisa nih memilah mana yang baik, mana yang harus kalian ikuti dalam bermedia sosial. Salah satunya yaitu TVRI Kalimantan Timur, khususnya nih acara Gaya Ceria dong. Nah, Kak Ica masih nih sama sahabat kita dari SD Negeri 003. Lo aku lu bersama siapa Aisyah? Ibu Sukena. Oh iya, Ibu Sukena. Ibu, tadi kita ngobrolin masalah prestasi ya. Nah, prestasi kita lanjutin dikit deh, Bun. Boleh. Selain kayak pantomim, apa lagi nih, Bun? Puisi Kak Ica. Wah, puisi. Puisi, itu ada juga di bidang olahraga Kak Ica. Kalau di puisi sudah tingkat kabupaten. Dan juga ada yang lainnya masih dalam pembelajaran Kak Ica. Iya. Tentunya untuk mengejar prestasi-prestasi ini tidak mudah ya Sobat Ceria, karena kita harus nih berkompetisi dengan daerah-daerah lain, sekolah-sekolah lain ya Bu ya. Betul Kak Ica. Tapi untuk menempa anak-anak sendiri nih, ada khusus teknik-teknik khusus nih Bun. Apa nih Bun? Ada Kak Ica. Intinya disiplin. Kemudian kerjasama dengan orang tua muridnya Kak Ica. Iya. Nah, itu yang tadi saya bilang, orang tua murid kami ada buku penghubung. Iya. Terus misalnya ada yang di luar dari jam pelajaran, selang-seling jam pelajarannya ini usus tari, dia keluar Kak Ica. Iya, baik Seperti Bun. itu. Ica mau tampilin yang lain lagi ya Bun ya? Boleh Kak Ica, Permisi boleh. dulu ya Bun ya. Iya. Sobat Ceria yang di rumah, masih nih ada penampilan-penampilan. Kalau tadi kita bercerita tentang budaya yang ada di Kutai Kartanegara, kali ini Kak Ica mau jalan-jalan lagi nih ke Sulawesi Selatan, yaitu sebuah tarian berjudul apa, Aisyah? Madupa. Madupa yaitu sebuah tarian yang menggambarkan bagaimana masyarakat Sulawesi Selatan mengucapkan selamat datang untuk para pengunjung atau tamu kehormatan. Yuk, langsung saja kita sambut sebuah tarian yang berjudul Madupa. Musik Om.
Iya, boleh kesini yuk, bergabung sama Kak Ica. Iya, katanya Bun, Shakira ini selain mendongeng bahasa Kutai, boleh duduknya? Oh, di sini sama Kak Ica, boleh. Digeser, boleh. Shakira, ternyata Shakira ini bukan orang Kutai asli ya? Iya. Emang orang apa sih? Sukunya apa sayang? Bugis. Oh, suku Bugis, Sobat Ceria. Berarti tarinya ini bener ya? Tapi Shakira kok bisa paham banget, fasih banget berbahasa Kutai ya Aisyah? Iya, Aisyah nggak ngira kalau Kak Shakira itu pendatang. Iya, gimana tuh Shakira? Boleh dikasih tahu nih buat Sobat Ceria yang di rumah bagaimana seorang Shakira yang notabene bersuku Sulawesi bisa dengan lancarnya fasihnya berbahasa Kutai. Iya, Kak Shakira kasih tahu dong. Gimana caranya Kak Shakira? Soalnya diajari. Oh, diajarin sama siapa? Lihat om kameramennya dong. Ibu Titi. Ibu siapa? Ibu Titi. Ibunya. Boleh ucapkan terima kasih dulu? Terima kasih Bu Titi. Shakira sukses selalu ya. Shakira di kelas berapa sekarang? Di kelas 2. Kelas 2 Sobat Ceria, sudah lancar, sudah fasih berbahasa dalam bertutur. Tadi kalau bercerita dalam bahasa Kutai tadi ada yang mengalami kesulitan? Ada. Ada, tapi Shakira tetap berlatih ya? Iya. Ya, Sobat Ceria yang di rumah, Bunda terima kasih ya. Terima kasih Shakira bersama teman-teman yang sudah hadir hari ini menceriakan Sobat Ceria yang ada di rumah. Kak Ica permisi dulu ya Bunda ya. Iya, Kak Ica. Iya, seru ya Sobat Ceria dengan berbagai budaya. Ternyata tidak harus kita adalah suku yang ada di tanah tersebut. Tapi walaupun kita pendatang, kita harus tahu dan hormati, pelajari apa yang menjadi budaya lokal yang kita tempati. Iya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya, benar sekali Aisyah. Kak Ica harus menutup acara pada hari ini. Aisyah juga dong. Tapi jangan bersedih ya Sobat Ceria. Selalu saksikan Gaya Ceria di TVRI Kalimantan Timur. Karena selalu menceriakan Sobat Ceria yang ada di rumah. Yuk, sebagai penutup kita, ada siapa Aisyah? Oh, ada Kak. Aduh, panjangnya namanya Ai. Kak Cio. Iya, Kak Cio. Mana Kak Cio? Wah, keren banget nih. Kak Cio pakai rompinya. Rompi apa nih Kak? Kainnya kain apa nih? Ulap doyo ya Kak ya? Iya. Iya, ulap doyo. Kak Cio mau lagu apa hari ini? Rambe Yamko. Woi, asik. Kita ke timur lagi. Yuk, sebagai penutup kami ada Yamko, Rambe Yamko dari Kak Cio. Musik dong. Hoi. Hoi. Hoi apa Aisyah? Rampe.